Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Ada gembala menghibur teguh. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tahu di surga, haleluya, ada tunggu saya. Amin, haleluya. Satu tempat dekat dia, Tuhan Yesus. Kita di surga. Ku pegang tangan dia, lalu mengibaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Engkau satu-satunya Bapa. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Damainya ku punya cintaku kepada dia Yesus. Satu tempat dengan Tuhan Yesus di surga. Dalam susah hati ku selalu harap pada dia Yesus. Yesus harapan jiwaku. Amin, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Engkau satu-satunya Bapa. Yesus pelepas hidupku. Amin. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Dalam Titus pasal 1:2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah Tuhan Yesus yang tidak pernah berdusta. Amin, haleluya. Tuhan Yesus satu-satunya harapan jiwaku. Amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya juru selamatku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Tuhan Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus satu-satunya harapanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya bola
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, kekal sampai selama-lamanya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan sebentar kami membaca firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Tuntun hidupku Bapa, untuk semakin kami mengerti rencana-Mu Tuhan Yesus, satu-satunya harapanku. Terima kasih Bapa. Izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Roh Kudus bersama kami Bapa. Ampuni dosaku. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sakit kena COVID Tuhan, Omikron. Engkau dokterku yang agung, dokterku yang sempurna. Omikron semakin meningkat saat ini Bapa, mendorong kami selalu berharap hanya pada Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya harapanku. Dalam nama Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan, membawa kami manusia di muka bumi ini Tuhan, selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Bertobat, 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 datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Hanya Tuhan Yesus juru selamat umat manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Yesus. Yesus melepas hidupku. Dalam nama Yesus, berkat damai sejahtera, pengampunan kasih karunia Tuhan turun menyertai seluruh Bapak Ibu kami semua Bapa. Berkat anugerah-Mu turun. Hari inilah hari yang diberkati Tuhan, karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa. Izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Roh Kudus bersama kami. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan ada pagi ini. Semuanya Dia satu-satunya pengharapan buat kita. Sebab Tuhan berfirman dalam Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikan. Apa yang sedang kita kerjakan bersama pagi ini, siang dan malam, saya merenungkan firman Tuhan, saya membacakan firman Tuhan, dan saya mengajar firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, termasuk semua hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, sebagai bukti taat saya kepada firman Tuhan, sebagai bukti Bapak Ibu Saudara semua para hamba-hamba Tuhan taat melakukan firman Tuhan, dan kita beritakan firman Tuhan, dan kita mau setia menjadi pelaku firman. Kita cinta Tuhan Yesus, sehingga nanti ada upah besar yang menanti.
Ada janji Tuhan dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Untuk itu mari kita rajin baca firman Tuhan sebagai kekuatan makanan rohani, supaya kita makin hari makin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam iman pengharapan kasih kita kepada Yesus Kristus. Mari kita mau baca 2 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isiobet anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikan raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yesil, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiobet bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan yang memerintah 2 tahun lamanya hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiobet bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Seruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkata Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat, dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isiobet anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan mengikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebalah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkad al-Suim, latanya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang Israel terpukul oleh anak buah Daud. Ketika anak laki-laki Seruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asel ada di sana, Asel cepat larinya seperti kijang di padang. Asel mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam pembututinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, engkaukah itu Asel? Jawabnya, ya aku. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah satu seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asel tidak mau berhenti membututi Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asel, berhentilah membututi aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu? Tetapi Asel menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asel dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebalah ia di sana dan mati tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asel rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner ketika matahari masuk, dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Giyah, ke arah padang gurun Gibeon. Berhimpunlah badi Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap puncak sebuah bukit. Bersuara Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meminum sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Arabah Yordan, menyeberangi sungai Yordan, dan berjalan terus sampai sepanjang siang, lalu sampailah ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asel. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asel dan menguburkannya di dalam kuburannya yang di Bethlehem. Kemudian berjalan Yoab dan orang-orangnya semalam-malam itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Samuel pasal 2 ayat 8 sampai 32. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara semua yang setia rajin baca firman Tuhan, yang setia cinta Tuhan Yesus, yang kita mau cinta, setia, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Hanya orang percaya dan taat. Sebab di firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 3:30, banyak orang percaya tapi tidak taat. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita taat mendapatkan keselamatan, tapi kalau tidak taat mendapatkan murka Allah. Saya mau baca Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak,
ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sifat taat adalah sifat dari Tuhan Yesus. Karena Yesus sampai mati dia taat di atas kayu salib. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Yesus lakukan ketaatan. Sebagai bukti Yesus menjadi panutan yang sempurna dalam setiap kita. Mari Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang taat menjadi pelaku firman. Kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan sekedar membaca Alkitab. Saya bukan sekedar baca Alkitab, jago baca. Tapi tidak taatan kepada firman Allah percuma. Kalau tidak taat ada murka Allah. Karena berarti tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, maka haruslah taat melakukan seluruh perintah Tuhan. Karena Yesus ini taat. Saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kebangkitan terjadi karena saudara bertahu ketaatan Yesus sampai mati. Demikian harus kita taat, yaitu hidup mematikan daging. Jangan seperti, lihat ini, peperangan terjadi antara bangsa Israel sendiri. Terjadi peperangan di dalam internal, saudara. Suku Yehuda itu hanya Daud yang menjadi raja atas bangsa Israel. Tapi suku Yehuda ada 12 suku bangsa Israel, tapi 11 suku semua itu memusuhinya. Coba, ada 12 murid Yesus, ada satu pengkhianat, Yudas Iskariot. Sama ini kebalikannya. 12 suku bangsa Israel, hanya suku Yehuda. Daud itu suku Yehuda. Dan Tuhan Yesus juga secara manusia silsilah dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Tapi kalau kita lihat bangsa Israel, banyak mereka tidak taat. Hidupnya di dalam daging, sehingga mereka karena daging, mereka perang dengan Daud. Tapi kata firman Tuhan di ayat 17, pada hari itu pertempuran sangat hebat. Dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Daud ada kemenangan. Karena apa? Daud dia rendah hati. Dia taat. Dia selalu tanya kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Saat ini hidup ini penuh dengan peperangan. Saat ini Bapak Ibu, saya menangis. Kadang kita mendengar banyak anak-anak Tuhan. Banyak kita, rakyat Indonesia sedang saat ini digoncang oleh peristiwa pandemi COVID-19 Omikron yang semakin meningkat. Dari tadinya level 1, turun ke level 2, turun saat ini ke level 3. Itu turun bukan naik, kelihatannya naik, tapi turun dalam artinya. Banyak orang-orang sudah kena Omikron. Termasuk orang-orang masih tidak mau divaksin. Nomor 1, mari Bapak Ibu, marilah kita semua mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau berpusat kepada Kristus. Sudah saya katakan, angka 2022. Angka 2 tambah 2, Tuhan 6 angka manusia. Banyak peristiwa-peristiwa kemanusiaan terjadi. Bukti nyata di bulan Januari, Februari. Omikron makin meningkat. Itu bicara kemanusiaan. Dan mari jadikan 2022 sentralnya Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Dia satu-satunya pengharapan dalam kehidupan. Tidak ada pengharapan lain. Tidak ada juru selamat lain dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya. Mari kita mau taat. Saya mau kasih ayat terakhir. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ada janji Tuhan. Tuhan akan jaga, lindungi setiap kita. Saya mau baca Wahyu pasal 3 ayat 10 dengan firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Kata firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku, menuruti berarti taat. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau taat. Kita mau tekun menantikan Tuhan Yesus. Saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Menantikan rapture nanti, pada waktu kesulitan tribulasi yang terjadi. Kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Kita semua yang setia kepada Tuhan. Kita semua yang taat, menurut firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, karena janji Tuhan. Dan pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi, apa? Tuhan akan melindungi engkau. Dikatakan di ayat 10, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencapai mereka yang diam di bumi. Pencobaan buat mereka yang diam di bumi artinya pikirannya hanya bumi, dunia, hidup di dalam hawa nafsu dosa. Tidak taat kepada firman Tuhan. Hidup mengikuti Yesus harus berani pikul salib.
dan penyangkalan diri, ada harga yang dibayar. Mari kita senantiasa pengharapan kita hanya kepada Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Hanya kepada Dia suatu hari kelak dunia akan lenyap, semua akan tergoncang Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang setia kepada Tuhan, bagi kita yang cinta Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, ada janji Tuhan, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan, Engkau satu-satunya harapanku, Juru Selamatku Bapa. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka. Amin. Dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Jadikan Tuhan Yesus sentral dalam hidup kita. Dia satu-satunya pengharapan, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.